Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-66, yaitu karakteristik Islam adalah. Al-adalah atau keadilan adalah salah satu sifat khas Islam yang terpenting. Sinonim kata al-adalah adalah al-istiqomah, yang berarti lurus atau tegak. Istilah lain dari al-adl adalah al-qis, al-misl, lawan dari adil adalah aniaya. Kata adil menurut bahasa adalah suatu yang tegak di dalam jiwa sebagai kejujuran dan ketulusan. Ia juga berarti imbang, pertengahan, tidak berlebih-lebihan, juga tidak mengabaikan. Begitulah karakteristik risalah Islam. Ia mengikat manusia dengan nilai-nilai kejujuran dan ketulusan, tegak di atas kebenaran, tidak aniaya, seimbang, dan pertengahan. Bahkan tidaklah Allah Ta'ala mengutus Rasul-Rasulnya, tidak pula menurunkan kitab-kitabnya, dan tidaklah membebani umat manusia dengan berbagai syariat kecuali untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wal anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaku mannasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran Surat Al-Hadid, Quran Surat ke-57 ayat 25. Keadilan ini wajib ditegakkan oleh para rasul dan pengikut-pengikutnya dalam masyarakat, yaitu keadilan penguasa terhadap rakyatnya, keadilan suami sebagai kepala rumah tangga, keadilan pemimpin atas yang dipimpinnya, dan sebagainya, sehingga seluruh anggota masyarakat sama kedudukannya dalam hukum, sikap, dan perlakuan. Syekh Abdullah bin Qasim al-Wasili dalam Syarh Ushul al-Ishrin menyebutkan bahwa Islam telah menjadikan sistem keadilan sebagai syiarnya. Keadilan adalah identitasnya dalam setiap aspek kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhau 'anil fakhsha'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat baik, dan memberi kepada kaum kerabat, serta melarang kekejian, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl, Quran Surat 16 ayat 90. Ibnu Mas'ud berkata, ayat di atas merupakan ayat yang paling lengkap mewadahi kebaikan yang harus dilaksanakan dan keburukan yang harus ditinggalkan. Seruannya bersifat umum bagi umat manusia seluruhnya dengan menggunakan kata perintah ya'muru, bukan sekedar anjuran. Di antara tugas pokok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersikap adil di antara umat manusia. Allah telah memerintahkannya untuk menjelaskan hal itu pada umatnya agar mereka belajar dan meneladani beliau, karena beliau adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul amantu minal anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum. Dan katakan, aku beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Quran Surat Asy-Syura, Quran Surat ke-42 ayat 15. Keadilan yang diserukan Islam adalah keadilan mutlak yang berlaku umum. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa, Quran Surat keempat ayat 58. Permusuhan yang terjadi di antara umat manusia tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan atau melakukan kezaliman atau meninggalkan sikap adil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwaminal lillahi syuhada'a bil qisti wala yajri mannakum sananu qaumi ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah, Quran Surat kelima ayat 8. Selanjutnya Syekh Abdullah bin Qasim Al-Wasli mengatakan bahwa keadilan yang dituntut oleh Islam adalah keadilan yang menyeluruh, ya, adil dalam hukum. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surat An-Nisa, Quran Surat keempat ayat 58. Ya, adil dalam peradilan menyamakan antara pihak-pihak yang berperkara walaupun berbeda kedudukannya dan kelasnya. Samping itu juga adil dalam pembagian hak dan kewajiban, adil dalam menetapkan hudud dan kisos, adil di antara istri-istri jika mereka lebih dari satu, adil dalam ucapan, persaksian, dan penulisan, dan adil di antara kelompok-kelompok muslim jika terjadi perselisihan pendapat di antara mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillahi fa in fa'at wa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga mereka kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali pada perintah Allah, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Hujurat, Quran Surat ke-49 ayat 9. Sampai di sini kutipan dari Syekh Abdullah bin Qasim Al-Wasili. Contoh menegakkan keadilan di dalam Islam disebutkan dalam nas berikut. Pertama, berbuat adil dalam beribadah. Ada hadis yang menyebutkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya padaku, "Wahai Abdullah, apakah benar berita bahwa engkau berpuasa di waktu siang lalu sholat malam sepanjang malam?" Saya menjawab, "Benar, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah engkau lakukan itu, tetapi berpuasalah dan berbukalah. Sholat malam dan tidurlah, karena badanmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Matamu punya hak atasmu, istrimu punya hak atasmu, dan tamumu pun punya hak yang harus engkau tunaikan. Cukuplah bila engkau berpuasa selama 3 hari setiap bulan, karena tiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa, dan itu berarti engkau telah melaksanakan puasa sepanjang tahun. Kemudian saya meminta tambahan, lalu beliau menambahkannya. Saya mengatakan, wahai Rasulullah SAW, saya merasa diriku memiliki kemampuan. Maka beliau SAW bersabda, berpuasalah dengan puasa Nabi Allah Dawud alaihissalam, dan jangan engkau tambah lebih dari itu. Saya bertanya, bagaimanakah cara puasanya Nabi Dawud alaihissalam? Beliau SAW menjawab, beliau berpuasa setengah dari puasa dahr, puasa sepanjang tahun. Maka setelah Abdullah bin Amr bin Al-As sampai di usia tua, ia berkata, seandainya dahulu aku menerima keringanan yang telah diberikan oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, berbuat adil dalam penegakan hukum. Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nasu innama soldalla man qablakum annahum kanu idza sarokos syarifu tarokuhu idza sarokot dha'ifu fihim aqamu alaihil hadda wa'imullahi lau anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarokot lakoto'a Muhammadun yadaha. Wahai manusia, bahwasanya kesesatan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka apabila orang mencari mulia mencuri, mereka mengabaikannya, dan apabila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, maka Muhammad akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, berbuat adil pada non-muslim yang bersikap damai. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa yuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Itulah tadi materi ke-66, yaitu karakteristik Islam al-adalah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.